Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat kota Surabaya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, tentunya kalian sehat semua ya. Bagi yang sekarang masih dalam keadaan sakit, marilah kita doakan supaya cepat sembuh. Nah anak-anak, kita kembali belajar bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dapat diselenggarakan atas kerjasama yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Iin Komaria. Ibu sehari-hari mengajar di SDN Ketintang 1, Surabaya. Nah, bisa dipanggil dengan Ibu Iin Komaria. Nah, anak-anakku, siapkan buku tema 3, buku tulis, dan peralatan tulis lainnya. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini diberi kemudahan dan tetap dalam keadaan sehat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan belajar hari ini, ibu punya sebuah lagu ya. Untuk tetap kalian untuk semangat belajar hari ini, yuk kita Bu Iin punya lagu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagu ini ada hubungannya dengan materi yang ibu ajarkan hari ini. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan ukuran panjang, kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Sekali lagi. Ayo kawan, kita belajar tentang satuan ukuran panjang, kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Ayo kita hafalkan supaya kita ingat selalu. Nah, anakku, itu tadi lagunya tentang satuan panjang. Kita tentunya hari ini tetap semangat ya anak-anakku. Ya, yuk sekarang kita belajar tentang tema 3, kelas 3, subtema 2, materinya yaitu konversi satuan panjang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Nah, ibu akan mengingatkan ya, minggu lalu Bu Amel sudah mengajarkan kalian tentang berbagai macam alat-alat ukur. Ada yang alat ukur tidak baku dan ada yang baku. Nah, apa ya yang tidak baku itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya betul, ada yang menggunakan jengkal, ada yang menggunakan dengan hasta kita ya. Terus apa saja ya nama alat ukurnya yang baku? Ya, ini apa nama alat ukur panjang yang baku? Nah, macam-macam alat ukur panjang. Ada penggaris, ada mistar. Mistar gunanya untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih kecil. Yang ada yang sakumeter untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih panjang. Terus ada yang meteran kain. Ya, digunakan untuk penjahit. Misalnya untuk mengukur baju, mengukur kain. Ya, itu ya anak-anak, berarti kalian sudah ingat ya. Ya, sekarang kita lanjutkan
Apa berikut ini beberapa satuan yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu satuan panjang. Satuan panjang digunakan untuk mengukur panjang ya. Ini nanti yang Ibu fokuskan untuk belajar hari ini. Ada lagi yang satuan lainnya yaitu satuan berat untuk mengukur berat benda ya. Yang ketiga satuan waktu untuk mengukur atau menghitung waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan juga. Yang keempat satuan luas untuk mengukur luas panjang suatu ya. Yang ketiga yaitu satuan volume. Kali ini kita belajarnya tentang satuan panjang ya. Apa itu satuan panjang? Satuan panjang bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan panjang dari suatu benda. Bisa jalan, bisa benda. Benda itu bisa diukur ya. Itu tadi menggunakan satuan panjang. Terus mengukur jalan, berapa luasnya, berapa jaraknya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Itu biasa kita di negara kita juga menggunakan satuan meter. Dan yang ketiga yaitu satuan kilometer, dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah anak-anakku, itu tadi semua yaitu tentang satuan panjang. Untuk selanjutnya yaitu apa konversi panjang itu? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan konversi panjang. Tetapi nanti anak-anakku bisa lanjutkan pelajaran hari ini tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Jangan kemana-mana ya. Yang disebut dengan vitamin udara. Halo, halo. Bagaimana anak-anak? Kita semangat lagi ya belajarnya hari ini? Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, supaya kalian tetap sehat semua ya. Yuk kita tirukan. Tepuk semangat. 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 Ya, itu tadi supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini ya. Ya, konversi satuan panjang berarti mengubah satuan panjang ke satuan panjang lainnya, mulai dari satuan yang terpanjang hingga terpendek. Misalnya yang terpanjang dari kilometer, terus ke dekameter, ke meter, ke desimeter, dan sentimeter dan milimeter ya. Apa itu konversi panjang? Yaitu, nah contohnya ini, 1 meter ada berapa sentimeter? Inilah yang disebut dengan konversi satuan. Jadi misalnya 1 meter ada berapa sentimeter, dan 3 kilometer ada berapa meter. Itu contoh-contoh dari konversi satuan. Kita perhatikan tangga satuan panjang ya. Di sini ada 7 satuan panjang. Ada kilometer, km itu lambangnya kilometer. HM yaitu hektometer. Dam itu dekameter. M adalah meter, dan DM adalah desimeter, cm sentimeter, dan mm adalah milimeter. Setiap satu tangga yang naik yaitu kita bagi 10. Misalnya dari meter ke dam itu kita naiknya 10, berarti kita bagi 10. Terus kemudian kalau turun HM ke M itu kita kalikan 10 dan dikalikan lagi 10 karena turunnya 2 tangga. Nah anak-anakku, kita lihat yang contohnya berikut ini. Nah 2 kilometer ada berapa meter ya? Siapa yang tahu bagaimana caranya tadi?
Kalau turun itu dikalikan setiap tangganya 10. Kalau naik dibagi. Ini yang kilometer ke meter, berarti naik atau turun ya. Coba kita lihat ya, 2 kilometer berapa meter, kita lihat. 2 kita tulis dulu ya, angkanya kan 2 kilometer berapa meter, 2-nya kita tulis dulu. Karena turun 1, jadi kita kalikan 10, berarti kita tambahkan 0 karena dikalikan 10. Kemudian turun lagi ya, berarti kita kalikan 10 lagi, kita tambahkan 0. Kemudian meter, nah 10 turun lagi 1 tangga, berarti kita kalikan 10 lagi, kita tambahkan 0. Jadi 2 km sama dengan 2000 meter. Bisa anakku? Ya, kita lanjutkan contoh yang berikut ini. Nah, 5.000 meter sama dengan berapa kilometer ya anakku? Coba kamu coba dulu di rumah. Tentunya kalian bisa sekali, mudah caranya ya. 5.000 meter berapa kilometer ya? Oh ya, berarti dibagi ya. Ya, 5.000 meter berapa kilometer? Kita naik dulu 1 tingkat, berarti dibagi 10. Kita hilangkan nolnya 1 karena dibagi 10. Kemudian naik lagi 1 tingkat, kita bagi 10 lagi, kita kurangi lagi nolnya lagi 1. Kemudian sampai kilometer yang terakhir, naik lagi, kemudian dibagi 10, kita hilangkan nolnya sekali lagi. Berarti 5.000 meter adalah sama dengan 5 kilometer. Bisa anakku? Iya, pinter-pinter anak kelas 3. Coba sekarang kita lanjutkan. Yuk kita latihan soal. Anak-anak, kalian bisa buka buku tema 3 halaman 63 ya. Di situ kita coba latihan soal. Sudah ketemu halamannya? Iya. Yuk kita coba latihan soalnya. Nah, di situ ada soal, pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayahnya dengan motor. Kamu perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Kamu lihat ya, perhatikan ya. Rumah Edo ke rumah nenek ada 5 km 300 meter. Kemudian rumah Edo ke kebun binatang, jaraknya 1535 meter. Nah, soal yang pertama, nah yang ditanyakan, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita lihat tadi ya, satuan panjangnya tadi, caranya 5 km dulu ditambah 300 meter, kita lihat satuannya berbeda, makanya ibu beri warna yang berbeda juga. Yang pertama, kita lihat 5 kilometernya dulu, kita jadikan berapa meter, karena yang diminta satuannya meter. Yang kedua, nah 300 meter karena satuannya sudah meter, kita tetap menggunakan 300 meter. Kemudian kita jumlahkan 5.000 dengan 5.000 meter dengan 300 meter. Jadi berapa ya jarak rumah Edo ke rumah nenek? Yaitu 5.300 meter. Pinter. Yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang, ya 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter, maaf. Ya, kita jadikan kilometer dulu. 1.523 meter kita jadikan beda ya, atau dijadikan yang sama. Satuannya 1.000 meter dan 523 meter. Yang kedua, jadi kalau dijadikan kilometer, 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah itu tadi anak-anak pembahasan yang latihan soal kita hari ini ya.
Nah, ini contoh soal yang berikutnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai hai hai. Halo anak-anak kelas 3, tetap semangat ya. Yuk kita contoh soal yang berikut ini ya. Ya, contoh soalnya yaitu 4 km jaraknya, berapa meter jarak dari sekolah Beni ke rumah Beni. Kamu perhatikan denahnya rumah sekolah Beni ke sekolah Beni, dari sekolah Beni ke rumah Beni, yaitu 4 km 350 meter. Yang ditanyakan yaitu satuannya meter. Kita konversikan dulu ya. 4 km 350 meter. Karena yang ditanyakan meter, jadi 4 kilometernya kita rubah menjadi satuannya meter dulu. 4 kilometer. Naiknya berapa tadi? Turunnya 3 ya, kilometer, dekameter, desimeter dan meter, jadi 3. Karena turunnya 3 berarti 4 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Jadi sama dengan 4000. Kita menambahkan 3 nolnya ya, supaya kalian lebih mudah. 4000 meter. Kemudian yang 350 meter itu tetap karena satuannya sama. Ya, 350 meter tetap berarti ditambahkan 350 meter. Kita jumlahkan 4000 ditambah 350 meter. Hasilnya berapa anak-anak? Betul, 4350 meter. Kelas 3 semua hebat-hebat, jempol-jempol ya. Nah, setelah ini Bu akan, setelah kalian latihan soal tadi, tentunya kalian bisa belajar dengan satuan panjang tadi ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Konversi satuan panjang yang kedua, kesimpulannya, konversi satuan panjang adalah mengubah suatu panjang ke satuan panjang lainnya. Yang ketiga, satuan kilometer, satuannya km, dan meter, satuannya m, adalah satuan untuk menyatakan jarak. Kita sudah praktekkan tadi ya dengan latihan soal di buku tema kalian. Kemudian pada satuan tangga satuan itu setiap naik 1 tingkat dibagi 10 dan setiap turun 1 tingkat dikali 10. Nah anak-anak, kalian tentunya dapat melatih kembali di rumah ya nanti ya. Terus kemudian ibu akan memberi kalian tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas yang pertama, kalian boleh foto atau ditulis di buku kalian. Yang pertama tugasnya yaitu kantor pos berjarak 6 km 550 meter dari rumah Siti. Berapa meter jaraknya rumah Siti menuju ke kantor pos? Ya, itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, berapa meter jarak yang ditempuh dari pasar ke kantor pos? Di situ kalian lihat denahnya, yaitu 7 km 540 meter. Ya, tugas yang ketiga, berapa kilometer jarak yang ditempuh Dayu bila pergi ke swalayan yang berjarak 5000 meter. Jadi dirubah dulu ya satuannya, ingat, jangan lupa. Itu tugasnya kalian kirim ke guru kelas masing-masing, ke guru kalian masing-masing ya. Kemudian anak-anakku, tak terasa sudah 30 menit kalian belajar dengan Ibu Iin. Nah, jangan kemana-mana, kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M. Yang pertama, memakai masker untuk melindungi kalian, juga melindungi orang lain tentunya. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, anakku,
Tetap semangat ya. Kita akan bertemu lagi dalam acara program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lutut rasanya